Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan judul kecilnya tentang lembaga-lembaga negara. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dalam pasal 2 ayat 1, hasil amandemen dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. MPR memiliki peranan sebagai berikut. 1. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan wakil presiden. 2. Memilih presiden dan wakil presiden jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, atau tidak melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Tugas dan wewenang MPR diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar itu. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. 4. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan wakil presiden. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang DPR ialah mengajukan usul pemberhentian presiden dan wakil presiden. 2. Memberikan persetujuan dalam penyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian. 3. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta negara lain. 4. Memberikan pertimbangan kepada presiden menerima penempatan duta negara lain. 5. Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi. 6. Memberikan persetujuan atas keluarnya Perpu. 7. Membahas dan menyetujui atas RAPBN yang diajukan oleh presiden. 8. Memilih anggota BPK. 9. Menyetujui calon hakim agung yang diusulkan KY. Dan yang terakhir, mengajukan 3 orang calon anggota hakim konstitusi. DPR adalah sebuah lembaga tinggi negara yang berkedudukan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, yang berfungsi sebagai dewan legislatif dan rekan kerja pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi jalannya roda pemerintahan. Kedudukannya sangat kuat sebab tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Semua anggota DPR adalah anggota MPR. Jumlah anggota DPR adalah 560 orang yang berasal dari DPR, DPD, dan DPRD. Fungsi DPR. Sesuai dengan pasal 20 ayat 1, DPR mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi legislasi, yaitu fungsi membuat undang-undang. Kedua, fungsi anggaran berupa penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ketiga, fungsi pengawasan meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden dan DPR bekerjasama dalam membuat undang-undang. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dan presiden tidak dapat dibubarkan oleh DPR. Masa jabatan presiden dan wakil presiden yaitu 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatan. Kekuasaan presiden yaitu dalam bidang eksekutif, yaitu presiden memiliki kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Dalam bidang legislatif, yaitu DPR bersama presiden membuat undang-undang dan menetapkan anggaran pendapatan belanja negara. Sebagai kepala negara di antaranya, presiden memegang kekuasaan yang tertinggi antara angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Kedua, presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 3. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat, dan ditetapkannya dengan undang-undang. Keempat, mengangkat serta menerima duta konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kelima, presiden memberi gerasi atau pengampunan dan rehabilitasi atau pengembalian hak seseorang dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Keenam, presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Presiden memberikan gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu mengajukan rancangan undang-undang, mengesahkan rancangan undang-undang, dan menetapkan peraturan pemerintah. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Kelima, mengajukan rancangan undang-undang pendapatan belanja negara dan mengangkat dan memberhentikan anggota yudisial. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan DPD sesuai dengan Undang-Undang Dasar adalah anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama. Anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan anggota DPD diatur dengan undang-undang. Tugas dan wewenang DPD dalam pasal 22D yakni mengajukan rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 3. Pengawasan terhadap undang-undang serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR. 4. Berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. 5. Badan Pemeriksaan Keuangan. Tugas BPK yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, badan usaha milik daerah, maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 6. Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Tugas dan wewenang MA yakni berwenang mengadil pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 2. Mengajukan 3 orang hakim konstitusi. 3. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi. 7. Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. MK berkedudukan di ibu kota negara. MK beranggotakan 9 orang hakim konstitusi, yaitu 3 anggota diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 anggota diajukan oleh DPR, dan 3 anggota diajukan oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi dengan masa jabatan 3 tahun. MK merupakan lembaga yang dibentuk oleh amandemen, yaitu 1. Berwenang mengadil pada tingkat pertama dan terakhir yang karakternya bersifat final untuk A. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. 2. Wajib memberikan pikiran atau pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden. 8. Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara. Anggota KY berjumlah 7 orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Masa jabatan anggota KY adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. KY merupakan lembaga yang dibentuk oleh amandemen. Wewenang KY yaitu 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. 2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, KY memiliki wewenang A. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di MA kepada DPR untuk mendapat persetujuan untuk wewenang ini berdasarkan pasal 14. KY memiliki tugas 1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung. 2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung. 3. Menetapkan calon Hakim Agung. 4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. B. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keseluruhan martabat, serta perilaku hakim. Tugasnya antara lain 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. 2. Menerima laporan dari masyarakat. 3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan. 4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik. 5. Mengambil langkah hukum dan atau langkah lainnya terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. C. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Hakim Agung. D. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.